Oke, mari kita lihat ini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Jadi kalau di outline saya bagi begini. 1 dan 2 itu pengantar. 3 dan 6 itu terpujilah Yesus. 4 dan 5 di dalam, karena di dalam Dia. Enak ya, bisa lihat gitu kan? Bisa. Jadi mari kita mulai dari pengantar. Nah, ini isi tapi dimulai dari pengantar di dalam isi. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, yaitu orang percaya. Saya nggak mau ulang lagi karena sudah ngerti itu kan. Orang kudus adalah orang-orang percaya. Dia mesti bilang kepada orang Efesus, kamu adalah orang kudus karena kamu percaya pada Tuhan Yesus. Kalau orang kudus bisa kotor lagi nggak? Kalau kita adalah orang-orang kudus, kita kudusnya dari mana? Itu nanti di dalam, di bawah. Yaitu karena kita di dalam Yesus. Kalau kita di dalam Yesus, maka kita adalah orang-orang kudus. Saya heran kalau ada orang yang selalu sibuk dengan hati-hati berhala ini, hati-hati berhala itu, hati-hati ini. Kok ada di dalam Kristus sibuk dengan itu ya? Hati-hati begini, kan di dalam Kristus, saudara. Itu kitab Efesus. Saya ngobrol dengan hamba Tuhan di pastori. Tapi kita kan mesti begini, Pak. Soalnya kan ini nanti begini. Saya ya begitu. Oke, saya diam aja. Lalu saya berpikir, sibuk sekali ya orang di dalam Kristus ya. Hati-hati loh, di situ ada ini loh. Jangan begitu loh karena ada ini. Jangan pasang ini loh. Jangan pasang apa namanya? Kalau ada rumah lalu begini, jangan begitu karena di Alkitab nggak bilang begitu. Jangan begini, kenapa? Kita ini udah di luar Kristus apa di dalam Kristus sih sebenarnya? Kita ini orang kudus apa bukan sih sebenarnya? Kenapa terlalu takut dengan hal-hal seperti itu ya? Kenapa? Karena kita sebenarnya belum mengerti benar bahwa kita dalam Kristus. Padahal Paulus bilang, oleh kamu adalah orang-orang kudus, orang percaya. Yang saya sampaikan tadi malam kepada keputrian adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu dalam perjalanan hidupnya selalu disertai oleh kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Kalau saya percaya Tuhan Yesus, selalu saya berjalan sampai di ujung hidup saya, selalu berjalan dalam kasih karunia, atau di dalam terjemahan baru, dalam anugerah dan damai sejahtera. Kalau bersama dengan Kristus, kalau percaya pada Kristus, ada damai sejahtera dan anugerah Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Sehingga harusnya ada di otak kita, orang-orang Efesus, kira-kira begitu Paulus mau bilang, kamu harus tahu, kamu adalah orang kudus dan damai sejahtera dari Allah bersama-sama denganmu. Sehingga kalau engkau hidup, engkau harus selalu ingat Allah, bukan sesuatu di luar Allah. Supaya kamu tidak sibuk dengan ada sesuatu yang di luar Allah. Kalau saudara ada di sini ketika kita ibadah, fokus pada Allah saja, gak usah pusing di luar ada pepaya. Ada apa lagi? Mengki di depan situ. Ada tiang itu, apa itu? Menara, tower itu, ada apa? Di dalam sini. Kalau kita di dalam Yesus, itu sebabnya dia bilang, kamu orang kudus, ya, kamu orang kudus, oleh kehendak Allah, damai sejahtera bersama-sama dengan kamu. Maka kita nggak takut. Kenapa? Karena ada damai dari Tuhan. Itu yang saya sudah sampaikan di keputrian tadi malam. Nanti saya kalau ulang lagi bagaimana nanti isinya jadi panjang lagi kan? Ya. Jadi nanti lihat nanti di YouTube aja. Di YouTube atau di mana itu? Sudah ada itu. Jadi stop dulu itu damai sejahtera, kan udah tahu. Oke. Oleh kehendak Allah, Paulus menjadi rasul oleh kehendak Allah. Oleh siapa Paulus jadi rasul? Kehendak Allah. Paulus melamar nggak jadi rasul? Gini, Paulus datang pada Tuhan, ini apa itu? Kalau melamar itu bawa apa? CV. CV itu apa ya? Kurikulum vitae apa vitae? Itu ya, CV bawah. Ini Pak Tuhan.
lulusan dari dosen yang paling mantap, Gamaliel. Kejar-kejar orang percaya. Dari antara orang-orang Yahudi saya paling pintar. Ini Tuhan. Apa saya? CV saya. Sudah kerja, pengalaman kerja, bla bla bla. Nah, saya melamar jadi rasul. Ada begitu? Enggak. Dia jadi rasul karena kehendak Allah. Dia nggak lihat you mau lulusan Gamaliel ke, mau lulusan apa ke. Saya tadi agak ini sedikit. Saya bersyukur ada STH, kerjanya katanya tukang parkir. Karena ada insinyur pendeta. Iya. Lalu kita lebih hormat siapa? Insinyur yang pendeta. Ya? Seperti itu. Luar biasa ya, terbalik-balik ya. Paulus datang pada Tuhan lalu melamar Tuhan. Ini ada kata belece kalau dulu namanya, itu surat yang dibawa dari bos. Nih, dari Gamaliel atau dari siapa, pemimpin dari majelis di sana, di apa namanya, di Yerusalem nih. Ini bawah. Boleh nggak saya diterima? Enggak. Saudara tahu Paulus jadi rasul kenapa? Karena kehendak Allah. Artinya di Efesus ini dia lagi bilang begini, Allah yang menentukan saya jadi rasul, Allah yang menentukan. Dan kamu orang-orang Efesus, Allah yang tentukan kamu jadi orang kudus. Bukan kamu datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan ini saya, boleh nggak saya dikuduskan oleh Tuhan? Nggak ada. Tidak ada orang yang datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya sudah saya ini begini loh Pak, saya ini lakukan ini loh di gereja, saya bikin ini. Bagaimana? Boleh, sudah boleh dikuduskan nggak sekarang? Nggak ada. Tidak ada. Allah yang menguduskan. Sejak kapan? Bahkan sebelum dunia dijadikan. Karena di hadapan Allah yang pertama sampai akhir bagi dia sama saja. Kalau kita masih ada 1, 2, 3 dan seterusnya, bagi Allah tidak ada. Jadi Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, saya jadi rasul karena kehendak Allah, bukan kehendak saya. Saya tidak dapat menolak ketika dia bilang, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kamu akan lihat kamu menderita karena aku. Paulus gak bisa ngomong ini, Tuhan, menderita dikit aja boleh nggak? Boleh nggak Tuhan? Menderita dikit aja. Tuhan bilang enggak, kamu menderita. Dan saudara tahu yang dimaksud dengan menderita apa? Menderita versi Tuhan, bukan versi kita. Saya kemarin bersih-bersih jalan di tangga-tangga itu ke bawah, pakai parang. Itu parang sudah potong setengah mati, bacok, nggak ada putus-putus tuh rumput. Akhirnya saya cabut aja. Saya mau beli parang yang tajam banget ini. Saya udah asah setengah mati. Kerja kayak gitu. Sampai di bawah, tiba-tiba ada orang datang bilang, Pak, bersih sekali, terima kasih Pak. Ya, tunggu ya, saya bikin mie cakalang. Saya bayangkan saya capek sekali dengar mie cakalang, itu keringat, langsung. Ada jasa begitu. Kalau Paulus jadi rasul, enggak ada dia datang pada Tuhan terus bilang, Tuhan, saya jadi rasul ya. Enggak. Oleh kehendak Allah kamu jadi rasul. Baru potong-potong itu, baru rumput-rumput itu cuma daun-daun sih sebenarnya. Sampai saya potong itu daun apa? Pepaya. Ada daun pepaya, buahnya besar. Pepaya. Saya tanya pada seorang, mau bikin gohu enggak? Mau. Udah ambil aja. Padahal nggak tahu itu pepaya siapa. Yang pasti di depan pastor berarti kan pepaya kita. Ya kan, nggak tahu sudah jadi gohunya atau belum, ya kita nggak tahu. Tapi waktu saya baca itu menderita sekali ibu bapak, benar. Saya duduk terus sekali saya pikir, sekarang mau balik ke atas bagaimana ini? Mau balik ke rumah, menderita. Saya langsung pikir begini, berarti ini yang Tuhan kehendaki menderita? Bukan menderita gitu, ya kan? Yang Tuhan menurut versi Tuhan menderita itu apa? Turun ke dalam, mati di kayu salib, dikuburkan gitu. Itu kan menderita Tuhan kan, versi Tuhan kan. Karena bagi Tuhan menderita itu di ujung sana, kalau sampai mati. Kalau baru beras kurang, kemarin kita itu pas lihat beras habis,
Waduh, Ibu Yosi langsung bingung. Terus bagaimana? Bagaimana ini kalau nggak ada beras? Tenang Ibu Yosi. Benar kan? Tiba-tiba ada orang telepon, Bapak ada di rumah? Ada. Kenapa Ibu? Nggak ada Grab mau datang. Saya bilang, Ibu Yosi, Tuhan tuh nggak bodoh. Beras habis, tapi kan ayam apa Ibu Yosi? Ayam yang pedas banget itu enak sekali. Baru nggak ada beras sudah mulai pikir menderita. Aduh, menderita sekali ini. Itu kan tinggal beli di bawah, ada Maxi. Itu untungnya kita punya jemaat yang punya perusahaan itu. Ya, ada di bawah, tinggal turun. Apakah menderita seperti itu? Enggak. Baru dikit aja udah menderita, udah nangis-nangis ke Tuhan, tolonglah. Penderitaan ini, jauhkanlah penderitaan ini ya Tuhan. Makanya kita nggak mau sekali berdoa Bapa kami, tapi kita selalu bilang, jangan jatuhkan kami ke dalam pencobaan. Jadilah kehendak-Mu dalam kemuliaan. Gimana itu? Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Seperti temannya Pak Johnson. Waktu saya tanya, kamu hafal itu? Kalian tahu itu pengakuan iman rasuli? Tahu Pak. Coba kamu sebut. Dan dia berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datang itu doa Bapa kami, Bung. Bukan pengakuan iman rasuli. Nah, itu sama dengan anak sekolah minggu nyanyi itu tambal ban dalam dan itu. Tapi anak sekolah minggu di sini sudah nggak nyanyi lagu itu. Baru menderita dikit sudah banyak sekali. Orang Manado ada istilah itu. Tasontong sadiki tapilah besar. Cuma dikit banget tapi sakitnya 2 hari. Karena teman saya ngajar begitu. Son, supaya mama kamu sayang, kalau ada teman ini teriak main. Oh bener, dia praktik itu. Kalau ada orang gitu, dia lihat rumah ulum datang, dia makin mau nyata, makin kencang dia. Menderita sekali? Enggak. Jadi minta maaf ya saudara. Kalau kita merasa menderita, bagi Tuhan belum. Kalau baru menderita dikit, bagi Tuhan belum. Sekarang, kalau kita sudah bahagia dikit, bagi Tuhan sudah belum? Belum. Baru terima mie apa cakalang, ayam goreng itu, Ibu Yosi langsung, Tuhan Engkau baik ya Tuhan. Dia langsung nyanyi, tambah dan dalam lagi. Kan itu betul Ibu Yosi nyanyi lagu itu karena bahagia sekali, ya kan? Bahagia sekali karena terima. Saya bilang tadi, kalau menderita dikit Tuhan bilang belum. Sekarang kalau bahagia seperti itu, apa Tuhan bilang sudah? Belum kan? Kenapa? Di sini dia bilang, ayat 3 dan 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Kenapa? Kalau dia baik, maka yang ada dalam hidup kita adalah terpujilah dia. Karena dia baik, maka dalam hidup kita apapun yang kita miliki, apapun yang kita jalani, terpujilah dia. Itu tuh kitab Efesus. Terpujilah Tuhan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Apa yang Tuhan berikan? Segala berkat. Nggak cuma gohu, nggak cuma mie cakalang, nggak cuma nasi uduk, yang enak-enak semua ini yang saya bilang ini. Nggak cuma balapis. Oh, dikit itu. Karena terpujilah dia, karena dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Ya? Enggak begitu ayatnya, enggak berhenti di situ. Segala berkat di dalam surga. Saudara tahu surga itu apa? Kekekalan. Dia tidak hanya berkati kita di dunia ini. Jangan puji Tuhan hanya karena kita dapat sesuatu di dunia ini. Jangan puji Tuhan hanya karena kita miliki sesuatu di dunia ini, tetapi terpujilah Tuhan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat di dalam surga. Berkat apa yang Tuhan sediakan kepada kita?
Segala berkat rohani di dalam surga. Karena kalau cuma berkat jasmani, selesai makan, selesai enaknya. Saya lagi tadi malam di sini, saya bilang, ibu-ibu tunggu, saya mau ke mie gacoan. Saya dibilang ke Ibu Yosi, ayo kita berangkat ke mie gacoan. Cuman sampai di bawah belok karena ada orang jual telur. Pak, telur aja dan balik kita. Gacoan lewat. Nggak ada apa-apanya gacoan sama telur goreng, bener. Kalau gacoan kita mesti antri telur goreng, cuma cetak, makan kita. Sehat jasmani dan rohani. Kalau cuma berkat jasmani, saudara mau punya duit sebanyak apapun, satu waktu habis. Ngengat dan karat akan menghabisinya. Jadi kalau di rumah itu Andia sama Ariel suka simpan-simpan duit, sembunyi duit. Kalau kita tanya, kamu sudah terima gaji? Sudah. Terus mana? Oh, soalnya kita sudah belajar bagaimana pos-pos uang itu. Kan bapak-bapak tahu itu ya, ibu ya, yang buat belanja beras begini, listrik, BPJS. Oh, sudah. Pokoknya hitung-hitung belakang habis. Semua saya bilang, berani kamu simpan, tahu nggak ayat Alkitab bilang, ngengat dan karat akan menghabiskannya. Kejadian kan, 100.000 itu kan plastik. Mau sembunyi, taruh di celana, disetrika tuh celana, mengkeratkan tuh 100.000. Bisa disambung lagi? Nggak bisa. Ngengat itu belum ngengat dan karat, itu baru setrika loh itu. Itu baru setrikaan itu, ya kan? Baru setrikaan. Saudara tahu? Yang Tuhan sediakan, terpujilah dia, karena dia mengaruniakan segala berkat rohani di surga. Tuhan tidak hanya memberkati kita di sini loh. Makanya kalau dia bilang damai sejahtera bersamamu, karena dia tidak hanya berkati kita di dunia, dia berkati kita dan berkat itu ada di surga. Satu waktu seorang ibu masuk surga. Masuk surga dia, dan dia jalan-jalan di surga. Diantar sama teman-temannya di surga. Ini ibu ingat orang Manado ini ibu. Jalan-jalan ya, sampai di sana. Lalu dia lihat di gudang ada hadiah besar sekali, lagi ditutup pakai kain, apa itu, kain kertas hadiah itu. Lalu dia tanya kepada Petrus, tuh sini. Petrus datang, ya Mam, apa kalau ibu-ibu suka biasai? Itu kenapa? Ah, itu hadiah sebenarnya. Waduh, bagus sekali ya. Iya, bagus. Kok nggak dikirim? Ya orangnya sudah di sini. Maksudnya, itu kan hadiah buat ibu dulu. Ibu berdoa. Satu waktu ibu udah malas berdoa. Ah, Tuhan nggak dengar, berhenti. Padahal udah mau dikirim loh waktu itu. Saya berdoa, minta Tuhan, minta. Waktu itu dia minta Pajero kalau nggak salah. Karena ibu mau ke IKN waktu itu. Tuhan kirim ini bla 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 gitu. Berdoa bagus sekali seperti itu. Ah, tapi dia Tuhan nggak dengar, berhenti. Sampai di surga masih ada dibungkus tuh. Nggak sempat dikirim. Ada banyak loh di surga disiapin buat kita, dan kita nggak lihat, nggak tahu. Itu sebabnya setiap saat boleh nggak kita bilang, Tuhan terima kasih, masih ada tuh di surga Tuhan, punya saya masih ada di surga kan Tuhan, Tuhan masih simpan kan, anak saya sudah selesai sekolah Tuhan, tapi kita masih berdoa supaya kerja, setelah kerja supaya dia kerjanya baik-baik, nanti ada pasangan hidup dan seterusnya, Tuhan masih ada kan di surga? Iya kan? Masih ada kan di surga Tuhan? Apa yang kau siapkan masih ada kan Tuhan? Terpujilah Kristus karena kasih karunia, karena dikaruniakan di dalam Dia yang dikasihinya. Allah mengasihi anaknya, anaknya mengasihi kita. Saudara bayangkan itu. Allah mengasihi anaknya dan anaknya mengasihi kita. Kita tidak pernah kehilangan kasih. Kita tidak pernah kekurangan kasih. Setiap anak Tuhan tidak pernah kekurangan kasih. Itu sebabnya mesti berbagi kasih itu, karena saya tidak pernah akan kehilangan kasih itu. Terpujilah Kristus. Ayat 4 dan 5. Nah, kalau sudah begini saudara makin tahu, sudah nggak lama lagi selesai ini khotbah, karena sudah bagian terakhir. Tapi jangan dulu, belum ada aplikasi dan kesimpulan. Jadi kira-kira masih ada 15 menit. Oke. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Masih ingat saya pernah bilang ada doktrin yang mengatakan orang selamat karena dipilih Tuhan.
Dan tidak ada orang boleh bantah itu. Kalau Tuhan bilang, saya pilih Pak Doni selamat, Pak Doni ini, Pak Doni itu, Pak Sony nggak selamat. Nah, kita nggak bisa bilang begini, Tuhan kau begitu, ya saya mau saya lah. Saya kan Tuhan, saya pilih, siapa yang mau bantah saya? Hah? Oh, saya pilih, yang ini selamat, yang ini nggak selamat. Sama kayak kita pilih beras kan, yang ini kita buang, kita pilih yang ini, siapa yang bisa bantah? Itu kedaulatan Allah namanya. Kalau Allah pilih kita ada di sini, nggak bisa. Itu sebabnya kalau Allah pilih kita ada di sini, nggak bisa ada yang keluar dari sini. Itu di sini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia diikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi orang-orang pilihan itu, orang-orang yang ditentukan Allah, ayat yang kelima, Dia telah menentukan kita dari semula. Orang yang dipilih dan ditentukan itu supaya kudus di hadapan Tuhan. Panggil tuh Sony sini, saya bikin kamu kudus ya. Terus saya nggak bisa bilang, Yosi gimana? Nanti aja kamu. Saya nggak bisa bilang, jangan Tuhan. Sama dengan Allah menentukan Paulus menjadi rasul. Nggak bisa bilang, waduh Tuhan, kalau boleh orang lain aja. Nggak bisa. Kalau Allah pilih dan tentukan, itu bahkan sebelum dunia dijadikan, belum ada siapa-siapa, Allah sudah bilang, nanti Pak Ronald Rory jadi ketua jemaat. Oh, belum. Nanti dia jadi percaya Tuhan Yesus. Tapi dia mesti keliling-keliling dulu Balikpapan. Nanti kalau udah capek keliling Balikpapan, saya ketemukan dia dengan anak Tuhan. Baru dia seperti itu. Setelah itu itu dari sana, dari kekekalan. Nanti ketemu dengan ada seorang cewek, dia lagi jalan-jalan lalu ketemu dia, boleh juga ini ya. Namanya siapa? Orang bilang Sylvie. Oh, oke. Allah sudah tentukan dari semula itu. Bukan cuma Pak Ronald, emangnya Pak Meki nggak begitu? Pak Meki apalagi gitu. Sudah ditentukan Tuhan seperti itu. Kecuali Om Hengki. Om Hengki juga. Sudah ditentukan seperti itu. Ya kan? Sampai seorang Pak Jamar, bayangkan aja pas kalau acara rukun tata aran dia berdiri. Ini dia lahir di tata aran apa gimana nih orang satu ini? Sebenarnya saya Pak Jamariono nggak ada Jaton. Kalau tata aran kayaknya susah ketemunya. Tapi dia sudah tentukan dari sana loh. Seperti itu. Iya kan? Ada tuh yang saya suka foto dengan dia pakai kaos Felicia, baju merah sama. Kita berdua baju merah, yuk kita foto-foto yuk. Dia senang sekali. Iya. Saya sampai mau bilang gini. Nanti kamu ulang tahun tanggal berapa? Tanggal 15 Desember. Oh. Ya. Nanti 15 Desember kamu ngajar sekolah minggu ya. Oh, ya gitu. Allah sudah tentukan. Sudah pilih dan tentukan. Sehingga Allah akan pilih, ya ini selamat, ya ini enggak. Jadi kalau menginjil itu capek-capek, nggak usah. Kita cuma begini, kalau kita ketemu orang kita, Tuhan ini ditentukan apa enggak? Tuhan bilang enggak, ya udah nggak usah diinjil. Oh, kita jalan lagi menginjil lagi, bagi traktat, kita ketemu dengan orang. Tuhan ini ditentukan injil. Kamu harus percaya Tuhan Yesus. Itu makanya ditentukan Pak Johnson tadi ketemu dengan temannya kan. Lalu mereka bahasa roh tadi itu kan, gitu udah. Ditentukan selamat, kayak itu. Begitu. Itu doktrinnya. Nggak ada yang bisa bantah. Siapa mau bantah kalau Allah tentukan? Siapa yang bisa bantah? Ada yang bisa bilang, masa sih begitu Pak? Ini ayatnya begitu, mau gimana? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan kehendaknya. Jadi kalau saudara selamat itu karena Allah pilih, Allah tentukan. Kalau nggak selamat, Allah tentukan juga. Itu double pilihan namanya. Ada yang dipilih untuk selamat, ada yang dipilih tidak selamat. Ada yang bilang begini, sebenarnya semua orang sudah binasa, tetapi Allah memilih dari beberapa orang yang binasa itu untuk selamat. Allah yang buat mau apa? Apa begitu? Emang begitu. Tapi doktrin mereka, doktrin kita gimana? Bagaimana doktrin kita? Saudara perhatikan ada kata di dalam Dia, ya lihat ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yang sudah ada sebelum dunia dijadikan itu siapa? Yesus.
Ya. Jadi yang dipilih itu begini, setiap orang berdosa, yang dipilih untuk jadi juru selamat siapa? Yang ditentukan untuk menjadi juru selamat adalah Yesus. Jadi yang dipilih adalah Yesus, dan yang selamat dan dikuduskan adalah orang-orang yang ada di dalam Yesus. Itulah yang disebut dipilih Allah. Yang dipilih Allah adalah Yesus sebagai juru selamat, dan setiap orang percaya berada di dalam Yesus, dan di dalam Dia itulah disebut sebagai orang-orang pilihan, karena yang dipilih itu adalah Yesus. Saudara perhatikan ayat itu, saya baca perlahan-lahan. Sebab di dalam Dia, di dalam Dia. Jadi orang baru tahu dia dipilih Allah kalau dia sudah ada di dalam Yesus. Ketika dia di dalam Yesus, dia adalah orang-orang yang dipilih Allah. Karena yang dipilih Allah itu adalah Yesus. Juru selamat itu cuman Yesus, nggak ada yang lain. Allah menyelamatkan dengan membayar dosa. Nanti kita baca kalau kita merenungkan terus ke bawah ya, Efesus, kitab Efesus ini. Jadi kalau kita di dalam Yesus, karena yang dipilih adalah Yesus, dan kita adalah orang-orang yang ditentukan sebelum dunia dijadikan, itu adalah Yesus. Kalau kita ada di dalam Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera bersama-sama denganmu, iya kan? Kasih karunia dan damai sejahtera bersama dengan engkau. Kenapa sibuk dengan sesuatu yang di luar Yesus? Bukankah itu menghina Yesus? Kalau kita sudah di dalam Yesus, tapi kita masih sibuk, jangan itu loh, nanti itu gini, sudah ada di dalam sini, ngapain sih? Ngapain sih? Kalau saya di dalam Yesus, saudara, saya kasih contoh nih. Saya di dalam Yesus, ini saya di dalam Yesus seperti ini. Lalu saya mau jalan dan pegang ini. Menurut saudara, kalau saya jalan dan pegang itu, siapa yang pegang, saya atau Yesus? Nggak akan tersentuh oleh apapun. Kenapa? Kalau Yesus itu kayak sarung tangan, kalau kita pakai istilah gitu, atau apa? Seperti apa ya? Kita ada di dalam plastik, oke? Ada di plastik. Jadi tubuh saya ada di plastik. Lalu saya mau pegang begini, yang kesentuh itu siapa? Saya atau plastiknya? Plastiknya kan? Nggak pernah menyentuh saya kan? Itu sebabnya dosa diampuni satu kali dan untuk selama-lamanya. Engkau tidak akan terkotori lagi oleh dosa, karena ada berkat rohani di dalam surga. Tidak pantas bagimu berdosa. Sehingga kalau kita sibuk dengan jangan sentuh itu, jangan sentuh ini, jangan begini, jangan ini, aduh, kamu nanti lepas dari Kristus loh. Nggak akan mungkin. Itu menghina Yesus. Saudara ngerti? Ini saya belum bicara berhala loh ini. Saya belum bicara yang lain. Saya baru bicara bahwa kalau di dalam Yesus Dia melindungi kita. Tidak ada satupun dapat menyentuh kita. Kalau ada orang marah pada kita, dia akan berhadapan dengan Yesus duluan. Karena saya di dalam Yesus. Makanya kalau ada jemaat saling marah-marah, masa di dalam Yesus seperti itu? Ngerti? Kita marah di luar aja nggak bisa. Pertama gini, Paulus adalah rasul bukan karena kehendaknya, tapi kehendak Allah. Kita di dalam hidup kita sebagai orang percaya selalu disertai Tuhan dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Orang yang memiliki kasih karunia dan damai sejahtera itu haruslah terpujilah Tuhan, karena ada berkat Tuhan, bahkan berkat rohani di dalam surga. Lalu yang berikut, kita bukan ditentukan satu persatu selamat. Satu persatu harus masuk di dalam Kristus, percaya pada Kristus, karena Dialah yang ditentukan, dipilih Allah dari awal untuk membawa kita ke surga. Yang di luar Kristus nggak mungkin ke surga, karena Kristus yang membawa ke surga. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya kalau aku datang lagi, kamu bersama-sama aku, bersama-sama dengan Dia ke atas. Di luar Dia selesai. Kalau sudah di dalam Dia, kita cuma bisa bilang pada Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau sudah di dalam Dia, kita tahu bahwa Tuhan dalam setiap saat, dalam langkah hidup kita, berkat Tuhan selalu bersama dengan kita, damai sejahtera bersama dengan kita.